no pain, no gain. Tidak ada usaha, tidak ada kemenangan. Tidak rasa sakit, pasti tidak akan menang. 5 tokoh pendidikan era klasik, Sokrates, Plato, Aristoteles, Confucius, Quintilian. Sokrates memperkenalkan pendidikan melalui tanya jawab dan dialektika. Plato mengemukakan hubungan antara filsafat dan pendidikan jiwa. Aristoteles mengemukakan tujuan etis dan rasional dari pendidikan. Confucius mengemukakan pendidikan moral dan sosial sebagai jalan kehidupan. Sedangkan Quintilian mengembangkan pendidikan retoris dan pengembangan karakter. Tokoh-tokoh pendidikan era klasik ini. Era klasik itu mulai dari tahun 470 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. Tahun 470 sebelum Masehi sudah ada tokoh pendidikan yang namanya Sokrates. Tokoh pendidikan era klasik telah memulai pemikiran inovatif tentang bagaimana memajukan sumber daya manusia melalui pendidikan. Mereka telah memulai meletakkan dasar kokoh tentang pendidikan melalui tanya jawab dan dialektika. Gagasan-gagasan revolusioner yang saat ini dikembangkan secara baru oleh generasi milenial, yang sebenarnya menurut saya pendidikan itu dasarnya sama, hanya dengan cara yang berbeda untuk pengembangan intelektualitas manusia. Dasarnya adalah tahu membaca, tahu menulis, tahu menghitung, dan tahu berbicara. Dasar-dasar ini telah Anda kembangkan selama berada di lembaga ini. Ada yang waktu masuk 4 tahun lalu, bacanya masih tertati-tati. Ada yang masih menunjuk dengan jari. Ada yang belum bisa menyusun kalimat secara benar menurut tata aturan subjek, predikat, objek, keterangan. Hari ini suasananya berbeda. Keraguan 4 tahun lalu dientas secara perlahan, dan hari ini Anda memakai mahkota yang diwariskan oleh Sokrates, menjadi seorang sarjana pendidikan agama Katolik. Pertanyaan saya, mengapa Anda sampai pada titik ini? Orang bilang, no pain, no gain. Tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada kemenangan. Tidak cukup hanya keinginan menang, harus ada usaha, upaya, berbuat, bertindak. Cita-cita baik tidaklah cukup, keyakinan akan menang dalam sebuah pertandingan sepak bola tidaklah cukup tanpa usaha. Tindakan, upaya haruslah sesuai dengan tuntutan dan arahan para pelatih. Itu Ojorio tahu bagaimana main bola. No pain, no gain. Para pelatih Anda yang duduk di depan ini para pelatih. Para pelatih yang memenangkan Anda. Yang ini, yang semua ini para pelatih yang sekarang duduk di depan ini. Para pelatih Anda telah mengarahkan Anda. Anda juga telah mengikuti arahan para pelatih ini dan mengalami kemenangan. Kita beri tepuk tangan untuk para pelatih. Profesiat, hari ini Anda di judisium. Judisium itu adalah derajat penentuan lulus tidaknya seorang dalam ujian di perguruan tinggi. Judisium saat ini adalah judisium tahap kedua,
tahap semua yang lulus semester 9. Semua ini diraih setelah melewati suatu perjuangan formasi katekis di kampus dan asrama ini. Derap langkah Anda tergores di setiap sudut kampus dan asrama. Ada yang bahkan tulis nama di tembok-tembok supaya namanya tertinggal kenangan di sini. Ya. Derap langkah tergores di tempat ini dengan tujuan agar Anda seperti Santo Yohanes Chrysostomus yang dijuluki sebagai si mulut emas. Si mulut emas. Mulut emas bukan karena mulut besar dan suka gosip. Tapi Santo Chrysostomus dijuluki si mulut emas karena dedikasi dan pelayanannya yang dilandaskan pada kepiawaian memantapkan orang dalam pengajaran Katolik. Saat ini dengan judisium Anda diutus menjadi sarjana. Jadikanlah dirimu sebagai saluran atau selang berkat bagi orang lain. Jangan takut. Tuhan selalu menyertai Anda. Just do it. Tugasmu adalah kerja, kerja, dan kerja. Tugasmu adalah bekerja. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ini baru katekis. Sudah menjadi sarjana, janganlah menjadi angku dan tidak mau kerja kotor. Orang seperti ini sebenarnya melawan apa yang menjadi tugas utama, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Peserta judisium yang baik. Anda di judisium, peserta yang dikirim ke Bimas Katolik sebanyak 120 orang. Dan yang dinyatakan lulus pada tahap pertama 52 orang. Dan tahap kedua ini 44 orang. Maka total yang akan diwisuda pada tanggal 18-19 adalah 96 orang. Kemarin tambah satu orang yang namanya Selvi Seran. Luar biasa ya. Anda yang di judisium ini secara akademik dinilai mempunyai kecerdasan intelektual, bukan kecerdasan buatan. Anda ini karena membuat Anda otak yang sungguh-sungguh di kepala, bukan kecerdasan buatan yang lihat di GPT langsung selesai semuanya. Oh gampang, skripsi itu gampang, tinggal tulis saja selesai. Nah, ditanya tidak tahu buat. Prof siap. Kecerdasan intelektual sudah Anda miliki. Namun kecerdasan intelektual bukan satu-satunya sumber kesuksesan hidup Anda. Anda harus terus melatih diri dengan kecerdasan lainnya. Sebab dalam hidup manusia, kecerdasan intelektual tidak akan sempurna tanpa kecerdasan emosional. Dan tidak akan sempurna jika tidak diberangi dengan kecerdasan spiritual dan sosial. Hal-hal ini sudah dilatih selama Anda ada di lembaga ini. Mengevaluasi ketiga kecerdasan lainnya, kami menilai bahwa ke-44 mahasiswa memiliki keempat kecerdasan ini. Dan kami mengharapkan proses kematangan kecerdasan ini dalam hidupmu sebagai guru pendidikan agama Katolik, sebagai penyuluh dan katekis yang membantu di paroki, dan sebagai wirausahawan yang sukses. David Miller dalam bukunya The Secret of Power mengeksplorasi bahwa dalam perjalanan menuju kekuasaan dan pengaruh, tidak cukup hanya memiliki kemampuan dan strategi yang hebat. Tanpa pemahaman tentang waktu dan kesempatan, semua rencana dan usaha bisa berakhir sia-sia. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kesuksesan seringkali bukan hanya soal apa yang dilakukan, tetapi kapan dan bagaimana melakukannya. Mereka yang memahami kapan harus maju dan kapan harus menahan diri akan selalu berada di posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan mereka yang bertindak tanpa perhitungan. Oleh karena itu, saya ingatkan Anda sekalian peserta judisium, manfaatkanlah waktu dan kesempatan secara maksimal agar setiap langkah yang diambil membawa keuntungan terbesar dalam hidupmu.
Anda jalan kemana-mana dengan ijazah, lamar di mana-mana untuk mengajar. Selain itu kamu sudah dibantu untuk berwirausaha, bekerja yang mendatangkan hal-hal yang baik untuk hidup Anda. Saudara-saudara terkasih, para dosen dan mahasiswa, dengan judisium ini, maka Anda telah lulus dari formasi STP. Anda telah sukses melewati segala masa percobaan di lembaga ini. Anda telah menjadi manusia berilmu, beriman, dan berkarakter. Atas dasar ini, maka saya atas nama lembaga mencabut kembali prinsip satu kali masuk, satu kali keluar. Ya, ini orang-orang hebat yang tahan diri selama 4 tahun. Yang tidak tahan diri itu yang sudah lewat itu. Silakan Anda menemukan jantung hati Anda, menjadikannya pendamping hidupmu untuk terus berkembang dan beranak cucu. Penuhilah muka bumi dan taklukkanlah itu. Lahirkanlah bagi dunia, gereja dan negara pribadi-pribadi unggul, cerdas dan berkarakter. Anda sudah menjadi alumni. Anda menjadi output yang akan mendatangkan hasil yang menggembirakan. Terima kasih untuk disiplin diri Anda, ketahanan diri Anda yang telah Anda perlihatkan di lembaga ini. Dan pada kesempatan ini, sebagai pimpinan lembaga ini, saya mengucapkan terima kasih selimpah-limpahnya kepada Ketua Program Studi, sekaligus Wakil Ketua 1 yang bekerja maksimal, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, Senat Dosen, Unit LPM, LP2M, para dosen dan tendik yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga lembaga ini tetap bercahaya. Pelita tetap menyala sampai hari ini. Mengapa saya mengatakan pelita tetap bernyala? Karena kami bekerja. Rahasia meraih sukses adalah memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesenangan pribadi masing-masing. Kami telah bekerja maksimal, maka STP ini bercahaya di seluruh Indonesia dan dikenal sebagai STP yang sungguh berkualitas dari antara semua STP yang ada. Ya. Terima kasih untuk Anda sekalian dan Profesiap. Anda sudah mengikuti aturan dan sudah di judisium hari ini dan akan diwisuda pada minggu yang akan datang. Bila Anda berjalan, hendak pudar lampu pelita yang Anda bawa, nyalakanlah. Dan bila tak mampu nyalakan pelita itu, kembalilah ke alma mater. Karena itu, saya ucapkan terima kasih. Ingat pesan, karakter itu adalah jiwa kecerdasan intelektual. Karakter itu jiwa kecerdasan intelektual. Engkau sarjana, tapi karaktermu buruk, orang menganggap engkau itu di belakang. Maka saya katakan karakter adalah jiwa kecerdasan intelektual. Jadilah sarjana yang baik, sarjana yang beriman, berilmu dan berkarakter. Kembangkanlah ilmu kesarjanaan di tengah masyarakat. Dan terakhir mohon maaf bila ada hal-hal yang melukai batinmu, jalan dari sini keluar sampai BTN, tinggalkan semua yang buruk di pintu gerbang dan jalan baik-baik. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kita sekalian dan selamat siang.